Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Sofyan Motor. Di video kali ini gue mau nge-review lagi salah satu unit dagangan gue, Honda CBR All 150cc tahun 2007, warna hitam, mulus, klimis, kinclong kayak baru, full orisinil. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya, langsung aja kita lihat dari dekat. Jadi sekali lagi buat teman-teman jangan lupa follow dan subscribe dulu dong channel Sofyan Motor, dan aktifkan juga bel notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Sofyan Motor. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ngebantu follow dan subscribe. Gue doakan di tahun 2026 ini kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan tentunya juga bisa memiliki motor yang teman-teman inginkan dari dulu ya, amin ya robbal alamin. Jadi sekarang tanggal 23 Juni 2026 teman-teman ya, ready stock nih, baru banget masuk Honda CBR All 150cc tahun 2007, warna hitam, mulus, klimis, kinclong, full orisinil ya, suratnya lengkap, STNK, BPKB, pajak panjang, plat juga panjang sampai 2029. Motor ini plat B Jakarta teman-teman. Gua bandrol di harga 27.500, masih bisa nego dengan kondisi yang tentunya istimewa, low kilometer, motor jarang dipakai teman-teman ya. Motor udah tinggal ngegas. Nih ini cuma 27.500. Langsung aja kita lihat dari dekat teman-teman ya, biar nggak penasaran. Lihat kulit joknya teman-teman. Ori ya. Kulit jok masih ori, busanya juga masih ori teman-teman, masih asli nih, belum dipas-pas. Lihat nih, semulus ini nih. Nih lihat nih, semulus ini teman-teman busanya. Busa kulitnya ya. Ini juga masih ada nih jalu buat ngikat barang, kalau kata yang tahu ya. Gue soalnya kagak tahu fungsinya ini teman-teman buat apa. Tapi buat ngikat helm, buat ikat barang bisa sih di sini, karena kan emang ini bisa ikat karena kuat di sini teman-teman ya, nggak gerak karena langsung ke rangka, langsung ya, nempelnya ke rangka gitu, bukannya ke body ini, bukan langsung ke rangka. Bodinya aja setebal ini teman-teman kalau motor-motor Thailand ya. Behel ori, ini tulisan Honda masih ada. Lihat tuh teman-teman. Nih lampunya sebening ini teman-teman yang belakang, gila. Plat B Jakarta Timur teman-teman tuh ya. Pajak bulan 8, plat kalian sampai 2029 tuh, lah tuh. Sebening ini, seglowing ini, separah kinclongnya ini, kinclong banget teman-teman, parah. Ini kinclongnya parah banget ini. Kita pindah ke bagian knalpot. Tuh ya. Knalpot originalan teman-teman, masih asli. Cuman di bagian sini ada sedikit baret nih, 1, 2, 3, 4, ada 4 baretan ya, tapi bukan yang bekas ngegesrot, mungkin bekas kena pintu atau kena gerbang pas masukin ya, bukan bekas crash ya. Kalau crash sampai sini biasanya parah teman-teman. Ini cuman kayak bekas kena gesrot-gesrotan aja pemakaian ya. Bannya Diablo Rosso teman-teman, Pirelli tuh asli ya. Tuh, teman-teman tuh, mulus banget tuh, asli ya. Diablo Rosso tuh bannya tuh. Ya, lihat nih stepnya ori banget nih teman-teman. Lihat tuh masuknya kagak ada yang karatan, asli mulus banget, bening banget, kinclong banget. Ini air radiatornya pakai punya Honda ya, karena kalau punya Kawasaki tuh biasanya warnanya hijau air radiatornya, tapi kalau punya Honda itu biasanya warnanya merah teman-teman. Kalau Kawasaki rata-rata hijau ya airnya, tapi bisa juga pakai air yang warna hijau atau warna merah, tergantung teman-teman aja mau. Tapi sama aja fungsinya untuk mendinginkan mesin teman-teman ya. Kalau air radiator asal jangan pakai air apa namanya, air kolam, air AC atau air ledeng gitu, jangan teman-teman, karena itu nggak bisa ngejaga mesin, nanti bisa jadi daleman mesin bisa jadi berkarat, karena air itu nggak ada lapisan-lapisannya lagi ya, beda fungsinya. Jadi jangan sekali-kali pakai air biasa. Kalau urgent banget nggak ada air radiator teman-teman, nggak apa-apa sementara pakai air itu nanti, tapi setelah itu teman-teman langsung bersihin, kuras, baru masukin air radiatornya lagi, karena nggak direkomendasiin teman-teman ya. Air coolant itu memang spesial buat pendingin mesin dan ngelindungin mesin dari karatnya juga teman-teman. Jadi di tingkat panas tertentu itu nggak mendidih ya, tapi kalau air putih biasa itu bisa mendidih teman-teman ya. Kita lihat nih tuh, seglowing parah ini teman-teman nih. Tuh ya, tuh step-step aja masih bersih nih teman-teman, tuh lihat tuh ya. Ini latar mesinnya nih tuh, mesinnya teman-teman, siap, masih warnanya masih pada putih semua ya. Tuh kita pindah ke depan, disnya masih tebal nih tuh teman-teman ya. Tuh depan Diablo Rosso juga sama ya. Nih teman-teman, parah ini motor, glowing banget. Kita pindah ke bagian depan dulu deh teman-teman ya, biar enak. Bot-bot aja masih pada bersih.
bersih. Lihat nih. Lampunya serem ya. Lampunya seglowing parah ini teman-teman. Windshield juga masih ori ya. Tuh masih ada semuanya, masih bernempel tulisan Honda Thailandnya. Pindah ke spion ori sinilan. Handle rem depan ori ya, jalur stang ori teman-teman. Lihat teman-teman ya. Terus color ori. Kilometernya baru di 21.000. Bayangin motor sudah 20 tahun, kilometer baru 21.000 teman-teman. Colornya ini sebesarnya ori ya. Tuh, orian semua teman-teman. Nih. Ya, kondisi seperti ini ya. Tuh masih ada tulisan Thailandnya. Langsung aja kita cek ya. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan aktifkan juga bel notifikasinya agar teman-teman tuh nggak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Sobat Motor. Sekali pencet doang. Klakson. Wow, gede banget ya, lampunya sebelah kanan. Itu bisa sebelah kiri. Lampu jauh. Oke. Hidup semua ya. Kita dengerin suara mesinnya yang halus banget gitu. Aduh, susah banget ya cari unit yang kondisi kayak gini tuh, susah teman-teman. Sekarang harga CBR makin bulan, makin tahun, makin digoreng, makin mahal teman-teman, beneran. Apalagi yang kuning sama Repsol itu harganya ampun ya, kalau yang bener-bener mulus kayak gini, yang Orient mulus ya, aduh, harganya juga mantap banget. Sekarang di Repsol aja di 70 jutaan teman-teman ya. Ada yang posting itu sekarang buka harganya di 70 jutaan semua. Repsol 2003 2004 itu wah harganya ampun teman-teman. Jadi sekarang CBR Thailand ini mulai digoreng lagi harganya ya. Jadi kalau misalkan kondisi-kondisi kayak gini tuh susah ya teman-teman ya. Gue dapetnya susah karena banyak yang jual tapi kondisinya nggak bagus, jadi nggak gue ambil. Kalau kondisinya sudah banyak yang kurang bagus, mesinnya, bodinya udah nggak pada apa namanya utuh ya, jadi nggak bakalan gue ambil. Gue nyari yang kondisi-kondisi kayak gini teman-teman, yang bagus-bagus aja, mahal sedikit nggak masalah, yang penting kondisinya perfect teman-teman ya. Jadi motornya tuh enak, dipandangnya enak, dibawanya juga enak, dipakai untuk hariannya juga enak. Jadi seperti itu teman-teman, biar mahal sedikit, yang penting kondisinya bagus, daripada teman-teman beli murah tapi kondisinya nggak bagus, buat apa ya. Tapi tergantung lagi budget teman-teman sendiri. Kalau misalkan budgetnya ada lebih, mendingan beli yang bagus sekalian daripada beli yang kurang bagus, karena kalau yang udah kurang bagus biasanya banyak banget penyakitnya teman-teman ya. Selain di bodinya juga jelek, pajaknya mati lama, mesinnya juga banyak PR-nya. Jadi ya teman-teman pikir-pikir dulu, karena spare partnya lumayan ya kalau untuk CBR Thailand itu lumayan, karena barang langka, jadi spare partnya pun dihargain sekarang mahal-mahal juga gitu teman-teman. Jadi bukannya apa ya, dia spare partnya mahal karena memang spare partnya langka gitu teman-teman. Motornya juga langka, terus spare partnya juga langka, jadi agak mahal. Tapi kalau untuk kayak dalaman komponen mesin masih aman lah, bisa pakai persamaan ya. Tapi kalau untuk luaran harus cari yang benar-benar masih utuh teman-teman ya, karena kalau udah banyak yang nggak utuh capek nantinya teman-teman ya. Jadi ini cuma 27.500 teman-teman sudah dapat motor yang tinggal pakai. Bannya baru ya, Diablo Rosso depan belakang, mesinnya segelan, kilometer 21.000, motor udah tinggal ngegas pajak hidup, platnya juga panjang lagi ya. Motor plat B Jakarta nih teman-teman. 27.500 dinego aja teman-teman, tapi nggak banyak ya. Jadi stoknya di tanggal 23 Juni 2026 ya teman-teman ya. Ini baru banget masuk, nanti gue bakal readykan lagi juga, ada CBR lagi ya warna merah. Perburuan gue dapat 2 ya di minggu-minggu kemarin, tapi baru sempet gue review karena ya lagi ngurusin Tiger sama Phantom kemarin teman-teman ya. Jadi nggak sempat nge-review dia nih, dan sekarang sudah siap di review. Nanti gue bakal nge-reviewnya lagi yang warna merah, dan dia juga belum sempat gue review nih yang Fire Silvernya teman-teman ya, karena ngurusin CBR dulu. Banyak yang nanyain CBR, bang CBR kok nggak ada ya. Susah teman-teman, sabar ya. Kemarin yang 2010 hitam itu yang kilometer 9.000 itu sold out, itu terbang ke NTB teman-teman ya, diambil sama siapa lupa kemarin mas siapa lupa dah pokoknya ya, kemarin ke NTB pokoknya. Udah gua di video short teman-teman ya, kalau untuk melihat motor-motor yang sudah sold out di video short aja, jadi teman-teman bisa tahu motor yang masih ready sama yang sudah sold out ya. Jadi tanggalnya stoknya tanggal 23 Juni 2026 teman-teman ya. Ada Honda Phantom berarti ada 3 teman-teman ya. Yang ini yang Fire
Yang duanya yang 2005 dan 2006 ini sama-sama di 39.500, ada 3 Revolution warna merah dan hitam ini masing-masing di 25.500 dan di 24.500 teman-teman. Ini nih dia nih, nanti nih bakal gua review nih, tunggu tayang aja lagi pembersihan dulu ya. Biasa kalau nyuci tuh harus dibuka teman-teman, karena kalau nggak dibuka susah ngejangkaunya ya, karena nggak bisa enak nyucinya ya. Jadi selalu gua bukain aja fairing-fairingnya biar nyucinya tuh bisa enak, dalam-dalam juga bisa bersih kayak ini teman-teman ya. Gua kalau nyuci pasti fairing sini sama bawah tuh gue buka, middle sama piring bawah tuh gue buka, itu buat ngejangkau di bagian-bagian sela-selanya itu biar enak ngebersihinnya teman-teman ya. Oke, buruan teman-teman ke buru Solot ini tuh cuma 27.500, motor insya Allah tinggal ngegas, no minus, minus pemakaian aja, tapi kalau untuk di mesin, kaki-kaki dan lain masih enak semua teman-teman, jadi tinggal ngegas ya. Untuk teman-teman yang mau langsung balik nama, perpanjang pajak, mutasi dan cabut berkas, nanti gue bisa bantu di channel Sofian Motor ya. Gue ada biro jasa langganan, jadi ini mungkin ada 10 orang yang lagi balik nama ke gue teman-teman ya. Jadi proses balik nama memang agak lumayan lama karena dari Samsat, nanti dari Samsat dioper lagi ke Polda, jadi prosesnya lumayan lama teman-teman, jadi sabar ya, sekitar sebulan, bisa maksimalnya itu 2 bulan, tapi kadang-kadang juga cuma sebulan kurang udah jadi, tergantung dari pemberkasan di Samsat dan di Poldanya teman-teman. Kalau kita ngejalanin masuk berkasnya ke Samsat ya, nanti setelah di Samsat, tunggu dari Samsat ada pemberitahuan sekitar berapa hari ke depan, baru nanti dari Samsat itu berkasnya kadang kita bisa langsung bawa ke Polda ya. Dari Polda nanti juga nunggu lagi, setelah dari Polda jadi baru berkasnya jadi, teman-teman bisa dikirim ke teman-teman yang sedang balik nama atau mutasi ya. Yang mau perpanjang pajak juga bisa. Oke, jadi di channel Sofian Motor menyediakan jasanya teman-teman. Dan sekali lagi gue wanti-wanti, gue harus teman-teman subscriber gue, teman-teman followers gue harus berhati-hati ya, karena di zaman sekarang itu banyak banget penipuannya. Modus-modus penipuan sekarang semakin marak dan semakin banyak teman-teman ya, semakin pinter karena penipu-penipu sekarang semakin pinter dan pandai gitu ya untuk mengelabui calon mangsanya atau calon korbannya. Jadi buat teman-teman followers gua dan teman-teman subscriber gua harus berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan harga murah, dan teman-teman belum tahu motornya main DP aja jangan ya. Kalau teman-teman belum tahu, belum ngeliat ataupun teman-teman ragu, mendingan jangan, daripada nanti uang teman-teman hilang ya. Gue cuman saran, karena penipu sekarang tuh semakin pinter, semakin pandai untuk mengelabui calon korbannya teman-teman. Jadi harus jadi pembeli yang cerdas ya, jangan mudah tergiur dengan harga murah. Apalagi teman-teman ngasih uang DP dulu, dia minta uang DP, teman-teman langsung ngasih gitu. Jangan, kalau teman-teman belum yakin, belum pede gitu untuk membeli, mendingan jangan. Saran dari gua untuk membeli online, saran ya, cuma saran, tapi kembali lagi teman-teman harus berhati-hati lagi, karena takutnya dia bikin konten tuh buat nipu teman-teman ya. Jadi saran dari gua nih, teman-teman mendingan kalau teman-teman rumahnya jauh, ada saudara atau teman, mendingan minta tolong aja, bantu liatin dulu motornya ada apa enggak, surat-suratnya ada apa enggak, terus yang punya siapa ya. Jadi misalkan yang di situ yang teman-teman samperin dia yang punya, ya udah teman-teman berarti harus bayarnya ke dia, jangan ke orang yang pura bilang-bilang saudaranya atau kerabatnya, karena modus segitiga itu sekarang banyak teman-teman ya, yang ketipu banyak banget, yang curhat sama gue juga banyak teman-teman yang ketipu. Jadi ya gue cuma sedikit saran, harus berhati-hati lagi ya, karena penipu itu semakin pandai, dan penipuan di segitiga itu sekarang lagi marak teman-teman, harus berhati-hati ya, banyak banget sekarang penipuannya. Belum lama juga gue kemarin di pengiriman aja masih ada penipuannya teman-teman, di pengiriman ya. Gue di Indakargo langganan gua itu juga dia ada penipu mau masuk bilang minta alamat apa namanya penerima di sana ya. Sekarang gua udah tahu kalau lu bukan nomor Indah Express yang biasa langganan gua, nggak bakalan gua kasih. Soalnya pernah sekali kejadian, untungnya yang beli motor gue tuh pintar gitu teman-teman, jadi dia telepon gue dulu ya. Gue bilang, wah jangan mas, kalau misalkan dia minta uang DP lagi untuk bilangnya ongkos kirim apa segala macam, jangan, karena di situ gue di pengiriman di Indakargo tuh udah include semua, jadi udah tinggal sampai rumahnya bayar ongkos kirimnya teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati dan menjadi pembeli yang cerdas teman-teman ya. Jangan tergiur dengan harga murah, apalagi teman-teman belum melihat motornya udah main langsung bayar, percaya aja gitu. Jangan mudah percaya teman-teman. Mohon maaf ya, jangan mudah percaya, karena di zaman sekarang banyak banget penipuannya ya. Harus berhati-hati. Jadi sebenarnya tuh penipu-penipu itu tuh ya merugikan ya, kayak kita-kita nih yang dagangnya benar-benar pedagang gitu ya, merugikan ya, karena dengan dia nipu, yang mau beli online tuh jadi takut gitu ya. Sebenarnya yang beli juga harus dipelajarin dulu, jangan jangan langsung percaya teman-teman. Apalagi teman-teman baru ngeliat channelnya dia sebentar, terus teman-teman udah bayar, udah DP gitu, belum tahu recordnya, belum tahu alamatnya, belum tahu
lokasinya ya. Jadi janganlah, saran dari gua mendingan teman-teman gak usah, daripada uang teman-teman hilang. Karena daripada uangnya hilang mendingan ya teman-teman simpan gitu ya buat keperluan nanti. Soalnya banyak banget yang ngadu ke gua kayak gitu teman-teman ya. Banyak yang curhat kena tipu, dia akan ngasih DP, terus tukang tipunya itu minta lagi buat bayar inilah, bayar itulah. Jadi terus dia minta duit terus teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Jangan percaya, jangan mudah percaya sama orang yang belum teman-teman kenal ya. Kecuali kalau emang teman-teman lihat dia setiap hari ngonten tapi bener gitu reportnya keluar masuk, orangnya datang beda-beda terus gitu, teman-teman lihat lagi alamatnya di share bener-bener, nomor WA-nya nggak pernah berubah, lokasinya juga nggak pernah berubah, alamatnya jelas jelas di situ tertera di Google Map ada. Jadi harus teman-teman pelajarin dulu, jangan sembarangan beli ya teman-teman. Itu saran dari gua aja. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman cerita ngalor ngidulnya. Buruan nih ya, keburu sholat lagi. Ini stok terbaru ya di tanggal 23 Juni 2026 ini 2007, pajaknya hidup, platnya panjang, motor plat B Jakarta, cuma 27.500, masih bisa nego. Oke, sekian dulu teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.